Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hari ini kita memasuki bab baru, yaitu bab wudu. Langsung menuju kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, babul wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka pasti aku perintahkan, aku wajibkan untuk gosok gigi, bersiwak setiap akan menunaikan wudu. Nah, kita bahas tentang bersiwak atau gosok gigi. Bersiwak atau gosok gigi itu manfaatnya manfaat agama dan manfaat dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Bersiwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridho Allah. Berarti manfaatnya dunia secara vertikal dan horizontal. Itu kalau ke atas apa Pak? Vertikal ya. Secara vertikal Allah ridho, secara horizontal menyebabkan mulut itu bersih. Nah, sekarang kapan dianjurkan untuk gosok gigi? Ada 3 momen. 1, siapapun yang akan menunaikan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Mana dalilnya? Hadisnya ini, setiap mau wudu itu dianjurkan untuk bersiwak. Kalau wudu kan mau sholat, mau baca Quran, akan tawaf dan lain sebagainya. Berarti semua aktivitas yang menyebabkan kita berdialog dengan Allah, pastikan mulut kita dalam keadaan fresh, bersih. Yang kedua, ketika aroma mulut sudah mulai berubah, habis minum kopi, habis makan sambal tumpang, apalagi Pak, makan pete, makan di warung Padang, terus makan makanan orang Arab, itu lemak-lemaknya kan luar biasa. Otomatis aroma mulut akan berubah. Mana dalilnya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashushufahu bisiwak. Rasulullah kalau bangun tidur maka beliau segera bersiwak. Karena mulut tertutup dalam rentang sekian jam, itu rentan untuk bau. Silakan Bapak buktikan, bangun tidur, meskipun sebelum tidur gosok gigi, begitu bangun tetap bau. Jadi ketika aroma mulut sudah berubah, dianjurkan untuk
gosok gigi. Yang ketiga, setiap akan bertemu dengan orang, kumpul bareng, ada di majelis taklim, ada di rapat, pertemuan RT, ada arisan. Mana dalilnya? Dalilnya ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, awwalu syai'in bada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Aisyah, yang kamu lihat yang dilakukan Rasulullah pertama kali sebelum mengetuk pintu, sebelum ketemu dengan engkau, apa yang beliau lakukan? Kana yabda'u bisiwak. Beliau gosok gigi dulu, baru ketemu Aisyah. Jadi mau ketemu istri, mulut fresh. Termasuk di masjid ketahuan ada jamaah yang tidak gosok gigi, beliau menegur, fa innal malaikata tata'adza ma yata'adza bihi banu Adam. Di masjid ini yang terganggu dengan bau mulutmu itu tidak hanya kalian sesama anak keturunan Nabi Adam, tapi malaikat yang ada di masjid juga terganggu. Jadi ketika mau berkumpul dengan banyak orang, pastikan mulut dalam keadaan fresh. Tapi di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, dan ini dicantumkan di kitab Umdatul Ahkam, dianjurkan gosok gigi bagi yang mau dicabut nyawanya. Jadi kalau bapak mau mati, ibu sebentar lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gosok gigi dulu. Kenapa bu? Tidak tahu kapan meninggal? Oh gitu ya, problemnya itu. Mana dalilnya? Dalilnya ketika Rasulullah sakit, terakhir kali yang menengok adalah Abdurrahman bin Abu Bakar, berarti adik Aisyah. Begitu masuk, yang dilihat oleh Rasulullah bukan wajah adik iparnya, tapi siwak yang ada di tangannya. Aisyah paham, akhirnya fanawaltu siwak, aku ambil itu siwak. Faqadimtuhu wa tayyabtahu, aku gigit-gigit kayu siwak bagian ujung sehingga lembut supaya siap untuk dijadikan siwak, gosok gigi. Akhirnya aku berikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun gosok gigi. Komentar Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu qat. Belum pernah aku melihat Rasulullah gosok gigi sebagus sesempurna hari ini. Selesai gosok gigi, kayu siwak diberikan kepada Aisyah, Aisyah memberikan kepada Abdurrahman, Abdurrahman pun pamit undur diri. Tidak lama kemudian, wa inna lil mauti lasakarat, Aisyah, kematianku ini sudah memasuki sekaratnya. Akhirnya Rasulullah menyandarkan kepalanya di pangkuan Aisyah, dan Rasulullah pun terus menerus mengucapkan Allahumma firrafiqil a'la, Allahumma firrafiqil a'la, diulang-ulang terus, dan itulah kalimat terakhir saat Rasulullah dicabut nyawa. Berarti Rasulullah menghadap Allah dalam keadaan gigi sudah fresh, bersih. Gitu ya bu ya, nanti kalau mau dicabut nyawa cari sikat gigi, gosok gigi dulu sampai bersih. Kenapa? Ya pokoknya sikat gigi sendiri, sikatan sendiri. Inilah 4 momen kapan kita gosok gigi. Masih ada satu masalah. Apakah sama gosok gigi dengan kayu siwak dan sikat gigi yang diolesi oleh
Pepsodent? Jawabannya ada kesamaan dan ada perbedaan. Apa persamaannya? Sama-sama membersihkan mulut dan sama-sama mengundang Allah ridho. Sama-sama dapat pahala. Bedanya, kalau bapak gosok gigi pakai kayu siwak, sehari mau 20, 30, 50 kali aman. Tapi kalau gosok gigi pakai odol, tidak boleh lebih dari 3 kali. Lebih dari itu merusak email gigi. Dan menurut dokter gigi, anggota pengajian kita berpesan, kalau gosok gigi odolnya jangan banyak-banyak, jangan seperti yang di iklan. Coba sikat gigi, odolnya dari ujung ke ujung, gede lagi. Itu gak bagus. Cukup sedikit maknil aja, jangan banyak-banyak. Baik, ini kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, coba kita perhatikan lagi hadisnya. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka pasti aku wajibkan, aku perintahkan gosok gigi setiap wudu. Berarti apa? Gosok gigi itu sebenarnya tidak wajib, karena ada kalimat seandainya tidak memberatkan umatku, karena berat akhirnya tidak diwajibkan. Kalau harus gosok gigi sehari 5 kali kan kasihan. Maka keluarlah kaidah fikih yang mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap ada perintah, kalau dilaksanakan berat, pasti Islam sudah mempersiapkan alternatif sehingga umat Islam akan mendapatkan kemudahan. Contoh saum, berat tidak kalau ditunaikan dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar? Iya, berat, apalagi macet total, mudik lebaran. Karena berat, maka silahkan mengambil opsi berbuka, ganti pada hari yang lain. Sholat tahajud, tiba-tiba ngantuk luar biasa. Idza qama ahadukum minal laili fastajamal Qur'an la yadri ma yaqra falyataji. Kalian bangun tahajud, tiba-tiba kantuk yang tidak bisa ditahan, segera tidur. Jadi kalau ada perintah pelaksanaannya berat, maka Islam mempersilahkan cari yang mudah, jangan memaksakan diri. Baik, hadis pertama selesai. Kita masuk hadis kedua. An Humran maula Utsman radhiyallahu anhu anna Utsman da'a biwadu'in faghasala kaffaihi thalatha marratin thumma tamadmada wastanshaqa wastansara thumma ghasala wajhahu thalatha marratin thumma ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaqi thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalika thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ilal ka'baini thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalika thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza muttafaqun alaihi. Dari Humran, budak Utsman bin Affan, sesungguhnya Utsman bin Affan tuanku memanggilku agar aku membawa air wudu. Jadi Utsman punya budak, tolong ambilkan ember isinya air wudu. Saya akan mempraktekkan wudu yang saya lihat dan saya belajar langsung kepada Rasulullah. Berarti tuannya sedang mengajari pembantunya. Akhirnya pembantunya melihat. Coba bapak-bapak perhatikan di sini. Langkah pertama mencuci telapak tangan.
Dan perlu Bapak ketahui, dulu Rasulullah dan para sahabat tidak pernah berwudu pakai air keran, tidak mengalir. Wudunya dengan cara menciduk, dan menciduknya tidak pakai gayung, tapi menciduknya dengan telapak tangan. Karena telapak tangan mungkin kotor, sebelum nyelup ke ember, maka ember dimiringkan sedikit untuk mencuci telapak tangan kanan, kemudian dimiringkan sedikit untuk mencuci telapak tangan kiri. Begitu telapak kanan dan kiri sama-sama bersih, baru menciduk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, idza qama ahadukum minal laili fala yakmis yadahu fil ina. Siapa yang bangun tidur jangan mencelupkan tangan langsung ke ember. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena kalian tidak tahu telapak tangan kalian saat tidur berkelana di mana, kelayapan kemana. Kan ada orang nyepeleki hadis ini, saya mah yakin nggak akan kelayapan kemana-mana. Betul, dia tidur, begitu bangun kaget ternyata tangannya ada di pantatnya, sedang utak-utak. Maka betul, jadi kalau tidur begitu bangun pastikan telapak tangan tidak nyelup di ember. Maka kalau saya bangun, begitu bangun ngambil keran, cuci tangan dulu, begitu telapak tangan bersih baru minum air putih. Kalau setelah itu baru mandi, karena saya punya kebiasaan dari SD sebelum sholat subuh dalam keadaan sudah mandi. Baik, begitu telapak tangan Utsman bin Affan bersih baru nyiduk. Nah, cidukan pertama setengah air yang ada di epek-epek Pak, begini. Kalau bahasa Jawanya apa? Epek-epek kan? Setengahnya untuk berkumur-kumur, inilah namanya tamadmado. Setengahnya dihirup ke ujung hidung baru dikeluarkan. Berarti berkumur-kumur dan membersihkan hidung itu satu paket. Kalau masyarakat kan tidak, kumur-kumur dulu, baru kemudian membersihkan hidung. Hidung pun cuma begini-begini. Padahal istansyara wastansyako itu menghirup air. Air itu dihirup sampai mentok baru dikeluarkan. Jadi caranya kalau saya di keran kocor, begitu penuh keran saya matikan pakai tangan kiri. Setengahnya saya gunakan untuk berkumur-kumur, setengahnya saya sedot sampai ujung hidung. Ini dilakukan 3 kali. Setelah itu mencuci wajahnya 3 kali. Nah, baru krusial ini. Kemudian beliau mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali, baru kemudian yang kiri 3 kali, seperti itu. Perhatikan Pak kalimatnya. Beliau mencuci tangan yang sebelah kanan sampai siku 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Dari kalimat ini berarti yang benar mencuci tangan itu kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Yang salah kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu salah. Gimana Pak? Jadi kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Kebacut. Ya, alhamdulillah hari ini hadir. Ya. Dari kalimat ini beliau mencuci tangan yang kanan sampai siku, berarti yang dibasahi jari dulu, air mengalir ke siku. Tapi kalau di keran siku dulu, air mengalir ke jari.
Coba lihat di tempat-tempat wudu. Biasanya apa? Siku dulu yang dibasahi. Ini dari mana? Hadisnya jelas. Mencuci tangan kanan sampai siku, berarti air yang terkena siku itu air terakhir di siku. Yang pertama dari jari. Gimana ibu-ibu? Sampun cetha? Sampun nggih? Kemudian beliau mengusap kepala cuma sekali. Bagaimana cara mengusap kepala? Ada di hadis di bawahnya. Fabada'a bimuqaddami ra'sihi ila qafahu. Beliau mulai dari kepala bagian depan, didorong sampai tengkuk, kemudian didorong lagi kembali dari awal, setelah itu baru telinga. Berarti kepala dan telinga itu satu paket. Bukan kepala dulu, telinga, nggak ada. Sekali aja sampai belakang, kembali ke depan, dah selesai. Tsumma ghasala rijlahu, kemudian beliau mencuci kaki sampai mata kaki 3 kali, yang kanan, baru kemudian yang kiri. Lagi-lagi kanan, kiri. Ada beberapa permasalahan dari bab wudu ini. Di antaranya adalah, apakah boleh saya berwudu melebihi kadar yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Contoh misalnya mencuci tangan, itu kan sampai siku. Boleh tidak saya tarik agak ke atas lagi? Atau mencuci kaki, di hadis sampai mata kaki, saya tarik sampai betis. Madhab Syafi'i menganjurkan mengambil perkataan Abu Hurairah, faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Siapa yang pengen cahaya dari anggota yang terkena air wudu tambah panjang, maka perpanjang area wudunya. Siapa yang mengucapkan? Abu Hurairah. Tapi yang bermadzhab Hambali tidak setuju. Itu kan ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama Saudi yang bermadzhab Hambali tidak berani nambah-nambah. Tapi yang bermadzhab Syafi'i, oh boleh, betul, bukan Rasulullah yang ngomong. Yang ngomong adalah Abu Hurairah. Tapi masalahnya Abu Hurairah itu kan bukan sembarang sahabat. Sahabat yang perolehan hadisnya ranking 1. Jadi mengikuti Abu Hurairah aman, nggak apa-apa. Apalagi kalau bapak-bapak belajar manhaj salaf. Salaf itu apa? Sahabat. Silahkan mengikuti sahabat. Siapa salah satu sahabat? Ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, saya termasuk yang biasa menambah area air wudu. Karena yang ngomong bukan ustadz, yang ngomong Abu Hurairah. Status Abu Hurairah itu apa? Sahabat. Kalau sahabat sudah mendapatkan stempel surga di surat At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Mereka diridhoi Allah, mereka sudah disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau saya, kalau belajar akidah manhaj salaf, ya karena salaf itu para sahabat, saya akan ikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, satu hadis lagi. Hadis yang sudah saya baca, saya lewati.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqada ahadukum min manamihi falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaythumihi. Bila kalian bangun dari tidur malam, maka segera hirup air ke hidung, keluarkan, lakukan 3 kali. Itu cara untuk mengusir setan yang menginap di lubang hidung kalian. Berarti hadis ini menerangkan tentang keberadaan setan. Kalau ada pertanyaan, setan itu berada di mana? 1, di lubang hidung. Maka segera usir. Caranya apa? Hirup air ke hidung 3 kali, keluarkan. Di mana lagi? Di WC. Mana dalilnya? Bapak masuk WC, bapak membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lindungi aku ya Allah dari jin laki dan jin perempuan. Maka usahakan rumah itu terpisah dari WC, kecuali kalau di Bekasi, kecuali kalau di Jakarta, karena tinggal kita kan di perumahan. Bila dengan situasi masaran yang tanahnya masih pada luas. Di mana lagi setan berada? La yabulanna ahadukum fil hujar, jangan sekali-kali kencing di lubang-lubang yang ada di tembok. Fa innaha masakinul jin, itu adalah tempat tinggal jin. Di mana lagi? Ra'aitu syaitana yadkhulu min hilali saf ka'annaha al-hadafu, aku melihat setan menyelinap di sop-sop yang renggang, di mana bentuknya seperti kambing kencil, berarti seperti cempe. Jadi gak usah jauh-jauh di kuburan ada setan. Di Masjid Amanah itu juga ada setannya. Kalau sopnya renggang, kenapa bingung? Lewat kuburan takut, padahal di sini setannya banyak. Di mana setan berada? Di masjid setelah iqomat. Begitu iqomat selesai, akbala, datang lagi ke masjid. Untuk apa? Ganggu. Udkur kada lima lam yadkur min qabl. Ayo mas, ingat ini, ayo ngalamun itu. Padahal sebelum sholat gak ada bayangan itu. Tiba-tiba begitu sholat, ide-ide brilian malah masuk ngalamun. Di mana lagi? Pasar, udah jelas. Wa fiha bada syaitanu wa farraha, di pasar itu setan bertelur dan menetas. Termasuk ma'atinul ibil, tempat duduknya onta. Onta kalau sudah duduk, dia tidak mau pindah, selalu duduk di situ. Maka jangan mengikuti onta ketika masuk ke masjid. Sholatnya selalu di situ, nggak pindah-pindah. Itu onta. Itu kelakuan onta. Kalau sudah duduk di situ tidak pernah mau pindah. Ada lagi yang tahu setan ada di mana? Ya, ini pohon. Ini daunnya. Ketika matahari nyorot, pasti akan ada bayangan. Maka Bapak silakan duduk di bawah pohon, 100% badan kita terlindung dari sinar matahari. Jangan sampai duduk setengah badan terlindungi dari sinar matahari, setengah badan kena sinar matahari, karena itu tempat yang sangat disukai oleh setan. Baik, insya Allah selesai. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, 1.
Oh, muhkam dan mutasyabihat. Oh, baik. Ayat itu tadi kan disebut ayat mutasyabihat dan ayat yang muhkamat. Muhkamat itu ayat yang sudah cetha welo-welo, jelas gamblang. Siapapun kalau mendengar langsung paham. Contohnya apa? Walillahi 'alan nasi hijjul baita. Allah punya hak yang harus ditunaikan oleh manusia. Apa itu? Haji ke Baitullah. Pasti kita tahu Baitullah itu mana? Mekah. Udah jelas, itu muhkam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Udah jelas. Bapak-bapak pasti hafal ayat ini. Karena ayat ini kita saum di bulan Ramadan. Tapi ada ayat yang remeng-remeng, kita tidak tahu artinya. Ulama yang paham. Contoh, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbuka. La tazalu jahannam yulqa fiha. Orang-orang kafir terus menerus dilempar ke neraka jahanam. Ada yang dilempar, neraka bertanya, hal min mazid, ada tambahan lagi ya Allah? Dilempar lagi, hal min mazid, ada tambahan lagi? Tidak ya Allah. Hatta wada'a rabbul izzati rijlahu, hingga Allah meletakkan kakinya di dasar neraka jahanam. Di situ Allah meletakkan kaki. Nah, itu mutasyabihat. Baik. Nah, kemudian berkenaan dengan pertanyaan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, itu di surat Al-Baqarah. Sebenarnya ini kritikan dari Allah, teguran dari Allah kepada orang-orang Yahudi. Apa tafsir dari menukar, memperjualbelikan ayat-ayat dengan harga sedikit? Apa harga sedikit? Dunia. Harga sedikit itu tafsirnya adalah dunia. Demi dunia rela ayat itu diperjualbelikan. Prakteknya apa? Ayat yang jelas-jelas firman Allah ditipek, dihapus, diganti dengan ayat-ayat lain. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dapat keuntungan dunia. Dan orang-orang Yahudi, terutama ulamanya, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma haramallah fatuhillunahu. Kalau Allah mengatakan haram, pendeta akan mengatakan halal. Kenapa? Ayat titipan pesanan iklan, sponsor. Jadi ayat yang mengatakan haram dianulir, diganti dengan kata halal supaya dapat duit. Dan ini sering terjadi pada para ulama yang menjilat penguasa. Tolong carikan ayat-ayat taat, rakyat itu wajib taat kepada penguasa, nggak boleh protes. Bahkan kalau mereka merampas rumah kita, berikan. Wah, dicari-cari. Padahal segudang ayat dan segudang hadis ada perintah bagi kita untuk tidak taat kecuali Allah dan Rasul. Tidak ada taat kepada makhluk kalau ujung-ujungnya maksiat kepada Allah. Berapa banyak ayat kalau kita didolimi, kita punya hak untuk
lawan. Nah itu namanya memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Saya beri contoh lah. Dulu sempat Megawati kan hampir jadi presiden. Akhirnya tokoh-tokoh umat Islam mengingatkan wanita tidak boleh jadi pemimpin. Mengambil dalil ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ada kiai tampil memberikan pembelaan. Gak bisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ayat ini kaitannya dengan keluarga. Coba Bapak kalau buka surat An-Nisa, ayat ini memang keluarga. Laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita di rumah. Berarti wanita tidak boleh menjadi pemimpin di dalam rumah. Betul, ayat ini berkenaan dengan keluarga. Kiai ini mengingatkan jangan seret ayat kekeluargaan untuk urusan politik. Maka kita mudah menjawab, lah saya juga santri, saya juga belajar kaidah fikih. Di sana ada mafhum muwafaqah. Apa mafhum muwafaqah? Ini rumah. Di rumah wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Yang berhak menjadi pemimpin siapa? Suami. Kalau di rumah saja wanita tidak boleh jadi pemimpin, apalagi tingkat RT, Thomas, kan gitu. Apalagi tingkat kelurahan. Wong di rumah saja wanita tidak boleh jadi pemimpin, apalagi tingkat presiden. Harusnya begitu. Itu kaidah usul fikihnya begitu. Tapi begitulah kiai-kiai, Pak tolong nih saya kasih duit, tolong carikan ayat, dicocok-cocokin, di otak-atik supaya maduk. Nah itu memperjualbelikan ayat dengan harga sedikit. Ada yang lain? Kenapa? Ada ancaman di surat Ali Imran. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah. Coba surat, ada Quran. Ayat berapa? Di lembar sebelah kiri. Ali Imran. Sebentar. Ayatnya di lembar sebelah kiri. Oh, bukan Ali Imran, Al-Baqarah, maaf. Ayat 174, ya, di sebelah kiri. Minta diterjemahkan. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menjikan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, berarti di perut itu dia sedang nabung api. Allah tidak ngajak bicara, Allah tidak membersihkan dosanya, dan bagi mereka siksa yang pedih. 4 akibat orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Ada yang lain? Ya. Oh iya, ya, ini juga di luar materi. Orang muslim boleh sama dengan orang seorang
dalam urusan ibadah kan tidak boleh. Yang saya tanya gini, andaikan kita orang muslim itu kita mengerjakan dibilang gereja, tapi kita urusannya untuk urusan dunia dari rezeki, tapi yang kita kerjakan itu kita memperbaiki gereja, membangun gereja, itu tidak. Oh ya, bekerja apa dengan orang kafir boleh atau tidak? Hukum asli boleh. Bermuamalah dengan orang kafir hukum asli boleh. Mana dalilnya? Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyin fi 30 sa'an min sa'ir. Rasulullah wafat, baju besi beliau masih tergadaikan pada orang Yahudi untuk mendapatkan pinjaman 30 sok gandum. Berarti Rasulullah pergi ke toko Yahudi, bukan toko Muslim. Kemudian ketika beliau hijrah, beliau minta kepada Abdullah bin Uraiqid, orang kafir, sebagai penunjuk jalan, tolong carikan rute jalan ke Madinah yang tidak bisa ditebak oleh orang kafir Quraisy, sehingga beliau aman dari kejaran. Dibayar itu Abdullah bin Uraiqid. Ini menunjukkan apa? Kerjasama dengan orang kafir itu sebenarnya boleh. Tapi kalau kerjasama ini sudah nyerempet ke ranah akidah, nah itu yang tidak diperbolehkan. Contoh, jadi tukang tapi yang dibangun gereja. Kenapa? Karena la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang membantu pelaku kejahatan. Kejahatan apa yang paling jahat? Syirik. Maka di Masjid An-Nur saya membahas kajian 70 dosa besar. Nomor urut pertama apa? Syirik. Berkenaan dengan gereja, Umar bin Khattab, saya dapatkan riwayatnya di kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim. Orang masuk ke dalam gereja, Umar mengingatkan, la tadkhulu ma'hum fa inna suhtata tanzilu alaihim. Jangan masuk ke gereja mereka karena kemurkaan Allah turun di tengah-tengah mereka. Berarti silakan profesi tukang, tapi jangan bangun gereja. Ojol. Lah kalau bisa jangan, kecuali kalau tidak tahu. Kan kita kadang-kadang kan tidak tahu, kecuali kalau tahu. Gitu ya. Pertanyaannya, wah, ini kan bangun gereja, saya dapat duit. Ingat hadis, man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena mencari ridha Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Itu aja husnudonnya kepada Allah begitu. Betul ini pekerjaan menggiurkan, saya tinggalkan. Insya Allah nanti ada proyek lain selain dari proyek gereja. Karena kalau yang Bapak pikirkan ini kan rezeki, seolah-olah Ar-Razzaq itu gereja, padahal Ar-Razzaq itu apa? Allah. Maka ada satu nasihat dari seorang ulama, sibuk mengejar rezeki tapi lupa kepada Allah yang maha pemberi rezeki. Nah itu salah. Silahkan nyari rezeki, tapi tetap ingat yang memberi rezeki adalah Allah. Saya beri contoh lah. Di Bekasi saya ngisi pengajian di radio. Ternyata ada pembahasan tentang riba. Ada ibu-ibu kepala bank asing mendengar, langsung bereaksi, ya Allah, berarti kerjaan saya nggak benar.
Dan beliau ini memang cerdas, pinter. Di bank asing itu dia bisa membuat yang pinjam duit ke bank itu ujung-ujungnya bangkrut, tidak bisa bayar, akhirnya asetnya disita. Itu kan licik kan? Makanya beliau dipertahankan untuk menjadi kepala bank itu karena bisa mendatangkan keuntungan. Akhirnya beliau dengar ceramah kita, kemudian akhirnya sadar, terus minta ketemu. Ya akhirnya ketemu dalam keadaan sudah bukan karyawan lagi. Ternyata begitu keluar beliau langsung jatuh bangkrut. Biasa ngantor, kemudian akhirnya tidak ngantor, duit yang ada dia gunakan untuk usaha, ternyata gagal, asetnya satu persatu hilang. Bahkan ketika ketemu saya, naik mobilnya, ya Allah, mobilnya pakai oli plus dorong. Nah, oli plus itu begitu. Dan begitu beliau keluar dari penjara, orang tuanya shock. Anakku disekolahkan tinggi-tinggi, sudah dapat kedudukan, tiba-tiba dia keluar dari bank itu. Akhirnya bapaknya jatuh sakit, meninggal dunia. Saudara-saudaranya menyalahkan, bapak mati gara-gara kamu. Begitu usaha ternyata gagal, asetnya satu persatu hilang. Akhirnya ya dari dialog dengan saya, ya ini ujian. Man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Alhamdulillah berjalan 4 tahun, mulailah usahanya naik. Alhamdulillah sekarang rezekinya bagus seperti semula. Dan memang harus diuji. Kenapa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Orang kalau beriman pasti diuji. Gak bisa keluar dari bank kemudian langsung dilancarkan rezekinya, enggak, diuji dulu pasti. Satu penanya terakhir. Ya. Ini kan saya karena belum tahu hukumnya. Kemarin kita sudah masuk di situ. Nah ini sebenarnya saya ada komentar lah itu kita secara gerakan sudah ada ikatan. Nah ini harus kita batalkan dengan alasan ini atau bagaimana? Ya. Kira-kira kalau dibatalkan mudah tidak? Ya kita nanti bicara dulu. Oh. Ada SPK. Ya. Ya udah. Ya karena baru tahu sekarang, seandainya bisa dibatalkan, diberikan kepada kontraktor lain, ya lebih baik dihindari. Oh berarti profesinya bangun rumah. Oh ya, ya. Arsitek. Kenapa? Oh. Itu untuk sejenis apa ya? Jamanan dan sebagainya. Awalnya saya nggak tahu itu gereja. Oh. Setelah nampak, lah itu katanya baru. Itu. Oh. Karena kita nggak tahu ada sebenarnya ada. Kebetulan saya merasa nggak enak, itu saya tanyakan. Oh ya ya. Yang jelas di gereja itu mendidik kaum Nasrani meyakini Allah itu kan punya anak. Sementara di surat Maryam, takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda aulir rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah sebagai ekspresi marah. Hampir bumi terbelah jadi dua, gunung hampir runtuh, semuanya marah. Ketika mereka mendengar ada orang berkata Allah yang Maha Rahman punya anak. Berarti acara di gereja itu sebenarnya membuat langit, bumi dan gunung semuanya marah, tidak ridho dengan kegiatan mereka. Maka betul Umar bin Khattab, jangan masuk, fa inna suhtata tanzilu alaihim, karena kemurkaan sedang turun di tengah-tengah mereka.
kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan, habis energi untuk bertanya. Cekap semanten nggih Bu? Nggih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.